Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan, saat pagi hari ini kita mengucapkan segala puji syukur buat kasih penyertaan Tuhan sehingga kita boleh ada, boleh bisa kembali kita beribadah tempat ini. Itu semua berkat kemurahan Tuhan. Saat pagi hari ini kita mau persiapkan hati kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Dan saat ini karena hanya Allah yang layak kita tinggikan, setiap kami mau menyatukan hati kami Bapa hanya untuk Kau dan Raja kami. Dan setiap hari Tuhan yang setiap jiwa saat pada hari ini kami mau menyembah Yesus. Haleluya Yesus. Kami undang Bapak Ibu kembali berdiri, kita memulai ibadah kita. Haleluya Yesus. Syukur bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Kembali di suara Kau Allah yang
Yesus. Sampai hari Tuhan yang mau datang, karena kita kerinduan kami Tuhan, kami mau menyembahmu lebih lagi Yesus. Bapa, kiranya Engkau melebur ke setiap hati kami Bapa, supaya kami Yesus lebih bisa mengasihimu Bapa. Ini setiap kami Bapa, Engkau layakan dan kuduskan kami, sehingga setiap pujian penyembahan kami Yesus boleh berkenan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik buat kami Bapa. Haleluya Yesus. Bapa, lembutkanlah hati kami Yesus. Bapa, lembutkanlah hatiku, sudah lebih mengasihimu. Bapa, lembutkanlah hatiku, sudah menjadi saksimu. Dan lebih rencanamu di dalam hidupku, jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Kita mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Dari awal kita mau pujikan Bapa, lembutkanlah hatiku Yesus. Bapa, lembutkanlah hatiku, sudah lebih mengasihimu. Bapa, lembutkanlah hatiku, sudah menjadi saksimu. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku, jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Segala syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur Tuhan, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhan. Aku beri pengakuan kita yang luar biasa. Haleluya Yesus. Doa pembukaan saya. Mari kami sebagai umat Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari dan cuaca yang cerah ini Tuhan, kami bersyukur atas pertemuan kami, anak-anakmu untuk datang di tempat ini untuk kami memuji menyembah-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan acara demi acara dari awal, tengah sampai selesai nanti. Kami yakin Tuhan bahwa akan mencurahkan atas kami Bapa. Bahkan Tuhan mengurapi setiap bagian kami, mengurapi yang di bagian pelayanan pada saat pagi hari ini, akan berkati pada kami sampai selesai nanti. Kami bersyukur Tuhan atas berkat yang luar biasa, karena kami yang luar biasa kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kami berdoa untuk Tuhan, anak-anak yang lain yang belum bersama dengan kami, kami tidak tahu Tuhan setiap keberadaan mereka. Dan pada saat pagi hari ini, menghadapi sakit yang Bapak sembuhkan, kami
tangan yang penuh kasih Tuhan. Maka berkati mereka, berikan kemudahan pada setiap mereka kembali. Tuhan datang ke tempat memuji dan mengagungkan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami serahkan ibadah kami sampai selesai nanti. Mungkin ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang tidak suka akan ibadah kami. Kita bersama-sama mengusirnya di dalam nama Yesus. Adanya kuasa menyadari tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruhnya kebaktian ini sampai selesainya nanti. Tuhan, kami akan saudarakan memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Dalam pujian kami sampaikan dari dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati. Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami yang jauh dari sempurna. Kau akan menyempurnakan Tuhan. Dan Kau ampuni kami, suruh kami mulaikan ibadah kami ini. Kau ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Dosa yang kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Sehingga boleh Tuhan sama-sama memuliakan Engkau terpadu penuh dengan sukacita di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini sampai selesainya nanti. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami telah bersama-sama memuji menyembah Engkau serta bersuka cita meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu berkenan kepadamu, berkenan di hadapan-Mu, bahkan menjadi duta yang harum bagimu. Dan Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami telah menikmati hadirat-Mu, dan kami mau lebih dan lebih lagi untuk bersuka cita di dalam Engkau. Dan Bapa, kami juga bersyukur Tuhan atas berkat-Mu yang selalu baik di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau mempersembahkan yang terbaik kepadamu, yaitu setiap apa yang sebagian yang kami punya yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati, menguduskan setiap persembahan yang kami sampaikan kepadamu pada pagi hari ini, sehingga dapat menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kau berkati setiap kami lebih dan lebih lagi, untuk kami dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Dan Tuhan, kalau sebentar juga kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau mengurangi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap apa yang disampaikan benar-benar dari isi hati Tuhan sendiri. Dan Kau berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga Kau bentuk kami, hati kami, untuk kami dapat semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami akan menyampaikan persembahan kami di hadapan-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak saatnya kita mohon mendengarkan sabda dari firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya semua dari hanya daripada-Mu Yesus. Ini siap kami Bapa, kami siap dan menerima sabda firman Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama-Mu.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami, mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami, sehingga kami senantiasa layak di dalam memuji memuliakan Engkau Bapa. Mengucap syukur Tuhan pagi yang indah ini Bapa, di mana Tuhan kembali membawa setiap pribadi kami untuk datang kepadamu Bapa, untuk mengucap syukur, untuk memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau juga hadir di tengah-tengah kami Tuhan, membawa lawatan dan pemulihan bagi setiap kami, sehingga kami yang ragu-ragu kembali diteduhkan hati kami. Kami yang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, Tuhan senantiasa memberi kekuatan bagi kami untuk senantiasa beri pengharapan akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami mau bersama-sama belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, biarlah Roh Kudus-Mu hadir di hati setiap kami yang hadir. Secara khusus kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Suci kuduskan hati pikiran mulut hamba, sehingga pada Tuhan berbicara kebenaran membawa kami bertumbuh di dalam hamba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh Tuhan ibadah kami,
dari awal sampai pada akhir dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dirinya. Amin. Salam. Ya, salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan Tuhan dengan keadaan sehat tentunya, tak kurang suatu apapun. Dalam kita menjalani hari yang Tuhan beri, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita dalam segala yang kita lakukan, dalam segala yang kita kerjakan, senantiasa membawa kita lebih lagi mengenal kasih Tuhan lewat apa yang kita lakukan, lewat kita apa yang kita kerjakan. Biarlah semuanya itu membawa kita lebih lagi mengenal Tuhan. Kita yang bekerja di dunia apapun, biarlah semua itu membawa kita lebih lagi mengenal Tuhan. Hasilnya mau apapun, mau banyak, mau sedikit, mau enggak ada, Tuhan mau bahwa lewat jalan-jalan itu kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita senantiasa membawa hidup ini kepada Tuhan, tentunya dengan hati yang tulus, hati yang rela untuk senantiasa Tuhan bentuk lagi, Tuhan bentuk lagi. Karena kadang Tuhan membawa kita kepada hal-hal yang tidak kita pahami, hal-hal yang tidak kita mengerti. Namun di saat-saat Tuhan menyatakan kuasanya, baru kita paham bahwa ternyata jalan-jalan Tuhan itu sempurna buat kita. Ternyata kasih Tuhan itu senantiasa ajaib dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak selalu berbicara tentang kesehatan yang Tuhan beri, berkat yang Tuhan beri, umur panjang yang Tuhan beri, tetapi lewat tantangan hidup, lewat persoalan-persoalan, merupakan juga kasih Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa tidak mudah motong, tidak mudah kecewa, tidak mudah menyimpan kepahitan, kebencian, iri hati di dalam kehidupan kita. Tetapi kita memiliki hati yang kudus, suci di dalam memuliakan Tuhan. Kita melihat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal yang ke-37, kita akan baca firman Tuhan. Ayat yang ketiga kita baca sampai ayat yang keempat. Kejadian 37 ayat 3 sampai 4. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Demikian ayat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kadang Tuhan itu melakukan sesuatu yang tidak kita mengerti. Kadang Tuhan itu melakukan hal-hal dalam kehidupan kita yang membuat kita bisa berpikir dua kali. Seperti yang terjadi pada pembacaan kita pagi hari ini. Dikatakan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan penggambaran
di mana Israel atau Yakub di sini memiliki banyak anak. Kita tahu anak Yakub ada 12 orang dari beberapa ibunya, orang tuanya. Istri saya ada 2, kemudian ada pembantunya yang juga menjadi selirnya atau istrinya yang kemudian melahirkan anak-anak. Dan Israel di sini atau Yakub di sini menggambarkan kasih Bapa kepada anak-anaknya. Kita lihat tadi bahwa Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya. Kira-kira Bapak ini adil enggak ya? Kalau kita mau bahas dari segi yang lainnya, mungkin kita akan berkata Yakub tidak berbuat adil kepada anak-anaknya. Kenapa kok hanya Yusuf yang dikasihinya? Kenapa kok enggak semuanya? Kenapa kok harus membeda-bedakan? Dan harusnya kan kasih kepada Bapak itu kasih yang merata. Itu menurut dunia, menurut kita. Tetapi berbeda lagi kepada ketika hubungan itu terbangun antara kita dengan Tuhan. Mungkin kita akan berkata Bapak membeda-bedakan. Tentunya tidak demikian. Sama seperti perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru, ketika Ia membagi talenta. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, dan ada yang dikasih 1 talenta. Adil nggak Bapak itu? Ada yang berkata adil, ada juga yang kemudian berkata tidak adil. Kemudian Bapak itu berkata kepada orang yang berkata bahwa Bapak tidak adil, untuk membagikan harta kepada siapa saja. Kenapa kamu yang marah? Aku memberikan kepada orang yang aku akan beri, dan aku tidak memberi kepada orang yang tidak akan memberi. Bapa di sini justru berlaku adil kepada setiap umatnya, kepada setiap kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Yakub kepada anak-anaknya, yaitu Yusuf. Dia memberikan hal yang istimewa kepada Yusuf, yaitu dia membuatkan jubah yang sangat mahal. Dan jubah pada waktu itu adalah gambaran tentang kehidupan yang baik. Atau orang akan menilai bahwa pakaian pada waktu itu atau baju yang mahal pada waktu itu berbicara tentang kasta. Ada kastanya yang rendah, ada kastanya yang tinggi. Dan Tuhan mau berbicara kepada kita lewat firman Tuhan bahwa Tuhan itu memberi kepada setiap kita menurut kerelaan Allah. Menurut maunya Tuhan diberkatilah umatnya. Menurut maunya Tuhan juga diproseslah umatnya. Semuanya adalah baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap umatnya adalah hal-hal yang baik. Sehingga kita mampu mengucap syukur di dalam segala hal ketika kita mampu mengenal kasih Tuhan dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Karena tentunya kalau kita mengenal Tuhan dengan caranya kita, maka kita akan berkata bahwa Tuhan itu tidak adil. Hal-hal seperti ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika orang lain diberkati, kita tidak kunjung diberkati, maka kita mudah kecewa kepada Tuhan. Ketika orang dipulihkan dari sakitnya, tetapi kita masih mengalami pergumulan tentang hal yang lain, maka kita mudah kecewa dengan Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita mengenal Tuhan berdasarkan pengertian kita sendiri.
bukan berdasarkan pengertian Tuhan. Hal-hal ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bahkan mungkin kita akan menilai Tuhan itu Tuhan yang tidak hadir dalam kehidupan. Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak adil kepada umat dan ciptaannya. Sehingga ini berlaku. Dan ini yang kadang muncul di dalam kehidupan kita. Yang kemudian lama kita meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu hati-hati dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Lambat laun kita akan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan bukan seperti orang yang orang yang marah kepada anaknya dan anaknya meninggalkan rumah dan lain sebagainya. Meninggalkan Tuhan itu secara pelan-pelan, ya saudara. Dimulai dari hati yang tidak beres dengan Tuhan. Lama-kelamaan kita akan meninggalkan Tuhan. Kalau itu tidak dibereskan dengan Tuhan, kalau itu tidak diselesaikan dengan Tuhan, lama-kelamaan kita akan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan tidak dihitung hari itu kita sudah meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan itu butuh tahunan, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang kemudian kita sudah resmi meninggalkan Tuhan. Lalu ada akar kepahitan di dalam kehidupan itu. Kalau ada iri hati, kedengkian dan lain sebagainya, lama-lama kita akan meninggalkan Tuhan. Dalam kehidupan pembacaan kita pada pagi hari ini, di ayat yang keempat dikatakan, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Ini sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ke-10 daripada anak-anak Yakub. Dia sudah tahu bahwa bapaknya lebih mengasihi Yusuf daripada yang lain. Sekali lagi saya katakan bahwa ini pemahaman daripada saudara-saudara Yusuf, yang sebenarnya ayahnya tidak seperti itu. Yakub atau Israel tidak memiliki perasaan seperti itu. Tetapi inilah yang dibangun oleh saudara-saudara Yusuf di dalam hatinya. Dia berkata apa? Ayah kita lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya, maka bencilah mereka. Memang di ayat yang ketiga dikatakan bahwa Yusuf Yakub mengasihi Yusuf, tetapi tidak kemudian membenci anak-anak yang lain. Sama-sama dikasihi oleh ayahnya. Yakub atau Israel di sini mengasihi semua anaknya. Tetapi memang kita kembali lagi tentang talenta, bahwa Tuhan membagi secara berbeda menurut kapasitas, menurut kemampuan yang kita miliki. Kita tidak tahu persis kenapa kok Yusuf kemudian sangat dikasihi ayahnya. Apa masalahnya Yusuf? Mungkin Yusuf tidak sekuat saudara-saudaranya. Mungkin juga Yusuf punya kelemahan yang perlu kemudian mendapat perhatian khusus. Apalagi dikatakan anak yang lahir daripada ibu yang sudah tua, tentunya banyak
boleh dikatakan pastinya ada hal-hal yang kemudian membuat Yusuf itu seperti itu pertumbuhannya. Kita nggak pernah tahu Yusuf itu lahirnya kayak gimana dibanding dengan saudara-saudaranya yang memiliki fisik yang lebih kuat, yang memiliki pertumbuhan yang lebih bagus, sehingga ayahnya memang menempatkan dia atau lebih banyak menyuruh kakak-kakaknya untuk bekerja hal-hal yang lebih berat. Tentunya juga Yusuf sudah tahu kondisi kemampuan anak-anak yang lain dibanding dengan Yusuf yang lain. Mungkin kalau kita ya punya anak ya dalam keluarga, anak kita 5 atau 10, di dalam anak kita ke 10 itu ada yang lahir mungkin punya masalah, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah fisik dan lain sebagainya. Pastinya kita lebih dominan memperhatikan anak yang memiliki masalah. Tetapi anak yang pertumbuhannya baik, kondisinya baik, fisiknya baik, maka kita akan juga memosi pekerjaan-pekerjaan yang bisa ia lakukan dalam kehidupan. Tetapi apa yang muncul di dalam kehidupan saudara-saudara Yusuf? Justru mereka membenci Yusuf dan memperlakukannya tidak ramah kepada dia. Kebencian yang muncul, bukannya mengasihi Yusuf sebagai adiknya yang terakhir, tetapi justru ia membenci, muncul iri hati, muncul dengki dan lain sebagainya. Kita gak pernah sadar bahwa aku dapat bekerja sekuat ini, semampu ini, itu juga karena kasih Tuhan yang sungguh memelihara saya. Itu juga karena pertolongan Tuhan yang melimpah buat saya. Kita selalu menuntut hal-hal yang memang itu bisa diupayakan, itu bisa dikerjakan, itu bisa dicari. Tetapi kita sibuk dengan urusan kebencian. Kita sibuk membenci orang lain, kita sibuk memusuhi orang lain. Karena apa? Karena kita salah di dalam mengenal kasih Tuhan. Karena kita salah di dalam mengenal kebaikan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, hendaknya kita senantiasa memiliki kasih kepada siapapun, baik itu di dalam lingkungan keluarga, di dalam gereja. Kalau kemudian di dalam persekutuan, di dalam kelompok-kelompok manapun, kalau kemudian kebencian ada di dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah persoalan masalah. Coba kita lihat di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatannya. Amin. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, disitulah ada kekacauan dan segala macam kejahatan. Jadi tidak hanya iri hati, tetapi mementingkan diri sendiri pun juga merupakan awal daripada kekacauan itu. Mau dimanapun kita di dalam keluarga, kita di dalam
persekutuan kelompok-kelompok manapun, kalau ia tidak dilihat dia kebaikan, maka yang muncul adalah kekacauan, bahkan segala macam perbuatan yang jahat. Ini penting untuk kita hindari. Ini penting untuk kita buang dari dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita senantiasa lebih lagi dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kita tidak memusingkan hal-hal yang perlu dipusingkan. Dalam kehidupan saya melayani Tuhan, sesat. Tuhan mencari domba yang tersesat. Pasti dicari. Tersesat itu artinya apa? Dia nggak tahu mana tangan kiri, mana tangan kanan, mana jalan benar dan mana jalan salah. Itu tersesat. Dan Alkitab mengatakan, Yesus sendiri berkata, aku akan mencari mereka. Nah, berbeda dengan anak bungsu yang hilang. Anak bungsu yang hilang kan sengaja dia. Pernah baca ceritanya ya, anak bungsu dan anak sulung. Yang anak bungsu itu sengaja meninggalkan bapaknya, meminta hartanya dibagi dua sama kakaknya, kemudian dia pergi meninggalkan bapaknya. Nah, setelah habis harta bendanya dirantau orang, kemudian dia rasanya mau mati karena sudah tidak ada apa-apa. Dicari nggak bapaknya? Nggak dicari itu bapaknya. Karena apa? Karena dia sengaja kok. Dia sengaja meninggalkan bapaknya, dan bapaknya pun tidak mencari. Tetapi tugas seorang bapak adalah menunggu dia kembali. Enggak dicari. Dan pola yang saya lakukan ya itu. Saya akan cari Anda kalau memang enggak saudara, enggak betul-betul mengenal kebenaran. Tetapi kalau sudah sekian lama menjadi orang Kristen, kemudian dia meninggalkan, saya tidak mencari. Tapi saya akan tunggu Anda sadar dan kembali beribadah. Mungkin orang berkata, oh Budi kok malas ya kunjungannya. Ya karena saya punya dasar-dasar firman Tuhan, saya saya mengamalkan orang. Saya tidak harus ini dan lain sebagainya. Saya percaya Tuhan itu Allah Maha Tahu kok. Saya tidak seperti hamba-hamba dulu kunjungan jemaat sekalian makan siang di situ. Saya yakin saya Tuhan mau memelihara saya tidak dengan cara ini. Saya percaya Tuhan yang saya sembah itu Tuhan yang sangat mampu menolong saya. Tuhan yang sanggup memelihara hidup saya daripada saya kayak gitu, kayak hamba Tuhan tuh, kayak pengemis. Saya masih ingat dia waktu saya pertama kali melayani di sini. Ya ada beberapa kali saya diajak, Bu siapa dulu menyatakan belas kasihannya kepada saya karena saya mungkin gak mati seorang anak. Justru Tuhan itu mau menolong orang-orang yang punya prinsip seperti ini. Dan pertolongan Tuhan itu nyata hal itu. Pertolongan kasih Tuhan itu terlalu ajaib dalam kehidupan setiap, khususnya pribadi saya. Saya tidak kemudian, saya harus ini sama ini, saya enggak. Saya baca di dalam pelayanan Paulus sudah begitu. Cari hormat Tuhan itu enggak boleh mencari hormatnya siapa-siapa. Kita melayani itu karena Tuhan kok. Kita bisa melayani karena Tuhan, kita bisa melakukan sesuatu yang rahmat Tuhan. Nah, kalau kita melihat manusianya orang, maka kemudian kita akan mudah kecewa, kita akan mudah sakit hati, kita akan
mudah iri hati dan lain sebagainya. Sama dengan saudara-saudara Yusuf. Kenapa kemudian Yusuf menjadi kecewa? Kenapa Yusuf kemudian menjadi benci kepada? Kenapa saudara-saudara Yusuf menjadi benci kepada Yusuf? Karena apa? Perhatiannya, pandangannya hanya kepada Yusuf. Dia perhatian hanya kepada orang lain. Bawalah perhatian kita itu hanya kepada Tuhan. Karena kalau kita hanya punya pandangan, perhatian, bahkan harapan kita kepada manusia, maka manusia itu kapan saja bisa mengecewakan. Dari sekian banyak saudara-saudara Yusuf, pada akhirnya sepakat untuk membenci Yusuf. Karena itu tadi, karena perhatiannya hanya melihat Yusuf. Ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan Yusuf. Kemudian mereka memiliki prasangka buruk. Yakub lebih mengasihi Yusuf, kemudian memiliki prasangka buruk kepada Yusuf dan lain sebagainya. Mereka berkata, kenapa kita diperlakukan seperti ini? Sedangkan Yusuf tidak seperti kita yang bekerja setiap hari mengembalakan kambing domba. Yusuf hanya di rumah dan lain sebagainya, yang kemudian muncul sebuah kebencian dan kebencian. Kebencian di dalam kehidupan kita tidak akan membawa kita lebih mengenal Tuhan. Tidak akan membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Juga tidak akan membawa kita kemudian mendapat pembelaan dari Tuhan. Tetapi justru niat jahat itu akan semakin matang dan kemudian saatnya akan meledak mati. Sama seperti Kain dan Habel. Kain dan Habel. Anak-anak Kain, siapa namanya anak Kain? Anak-anak Adam namanya siapa? Kain dan Habel. Betul. Kain dan Habel ketika memberikan persembahan, yang kemudian persembahan Habel diterima oleh Tuhan, maka muncullah iri hati, muncullah kebencian. Walaupun berkali-kali Tuhan sudah mengingatkan bahwa kejahatanmu itu akan membawa kepada masalah yang lebih besar, tetapi kemudian diabaikan. Dan pada suatu ketika, pada akhirnya dia membunuh adiknya itu, Habel. Jadi pentingnya kita di dalam mengiring Tuhan membuang hal-hal seperti ini, membuang perasaan-perasaan seperti ini, karena tidak ada gunanya. Justru akan menyengsarakan hidup kita. Justru akan membuat diri kita senantiasa tertolak saat kita menghampiri tahta Tuhan. Ketika matimu, hidupmu memiliki kebencian, amarah, iri hati kepada orang lain, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada masalah yang lebih berat. Sama seperti ke-10 daripada saudara-saudara Yusuf. Pada saat dia kemudian menjual saudaranya sendiri
yang kemudian juga dia terlunta-lunta di dalam pekerjaannya. Bahkan sampai kepada masa-masa kelaparan yang begitu panjang, yang pada akhirnya mereka kemudian Tuhan tuntun untuk mengakui bahwa Yusuflah memang orang yang diberkati oleh Tuhan. Kepahitan, amarah, kebencian akan membawa kita ke dalam masalah yang lebih lagi, masalah yang rumit lagi. Tetapi ketulusan hati yang akan membawa kita kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat 22 ini berkaitan dengan berkat pertolongan Tuhan. Coba kita baca Amsal pasal 10 ayat 22. Amin. Berkat Tuhanlah yang akan membuat kita kaya. Susah payahmu tidak akan bisa menambahinya. Jadi berbahagialah setiap kita yang memahami, mengerti tentang firman Allah, bahwa usaha apapun yang kita lakukan tidak akan membuat kita itu puas dengan apa yang kita lakukan. Tetapi berkat Tuhanlah yang akan membawa kita kepada hati yang mau mengucap syukur akan Tuhan. Menjadi kaya tidak selalu diukur dengan apa yang kita miliki, tetapi orang kaya adalah orang yang mampu mengucap syukur atas segala yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Walaupun itu mungkin hanya sedikit, tetapi hal yang sedikit itu kita mampu mengucap syukur kebaikan Tuhan. Bahkan hal yang sedikit itu pun kita mampu berbagi kepada orang lain. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang menjadi umat-Nya Tuhan, hendaknya hal-hal yang kemudian menyeret kita dari pertolongan Tuhan, mari kita tinggalkan, mari kita jauhi di dalam kehidupan kita, dan kita mau belajar mengasihi Tuhan dan terus mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan dengan baik sebagai Allah yang selalu mengasihi kepada setiap kita. Kasih Tuhan tidak hanya berbicara hal-hal yang berupa berkat yang kita terima, tetapi kasih Tuhan pun juga berbicara tentang kesehatan, tentang kekuatan, tentang hal-hal yang Tuhan senantiasa limpah-limpahkan ya Tuhan. Lewat firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya untuk lebih lagi membawa hidup kita yang mengenal Tuhan dengan baik. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana kami telah bersama-sama mendengarkan firman. Biarlah firman itu Tuhan senantiasa menjadi firman dalam kehidupan kami, menjadi ingat-ingatan bagi kami Tuhan, untuk membuang segala kedengkian, amarah, kebencian, iri hati dalam kehidupan setiap kami, supaya hidup kami Tuhan senantiasa dilimpahi syukur atas segala kebaikan-kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan juga bersekutu dengan tubuh dan darah dalam perjamuan di pagi hari ini. Layakkan kami Tuhan menerima tubuh dan darah-Mu, dan ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kita akan masuk di dalam perjamuan tulis pagi hari ini. Saya mohon Pak Purwadi bisa maju ke depan. Salibnya, salibnya, Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah. Tuhan melayakkan setiap kami menerima tubuh dan darah Bapa. Ampuni salah dan dosa-dosa yang pelanggaran kami. Sehingga kami Tuhan dapat bersekutu dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Membangun satu hari yang melayakkan kami dan seluruh jemaat-jemaat yang lain. Tuhan tidak layakkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa hari ini. Kami saling mengasihi. Terang Yesus, sucikan aku. Terang Yesus, bebaskanku. Terang Yesus, ubahkan aku. Beri Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku.
Mari Bapak Ibu kita roti yang dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecahkan adalah bersurga dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Ada di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, karena perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Buatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seiring kami berseru dengan tubuh dan darah-Mu, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit diberi kesembuhan. Jadi lagi Tuhan, kami membawa hidup kami bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman, lewat kami beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai sekali kembali. Bapak Ibu, saya akan meneruskan untuk kas sampai dengan akhir bulan Juni 2020. Saldo bulan ini 2.048.000 dan total kolektan selama bulan Juni 718.000. Kemudian pengeluaran di bulan Juni kita ada untuk menambah beli keyboard 1 juta, kemudian beli anggur 100.000. Total pengeluaran selama bulan Juli 1.100.000. Jadi saldo sampai akhir Juni 1.666.000 rupiah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi khas untuk gereja kita, pengeluaran yang tentunya untuk membeli hal-hal yang harus kita beli dalam lalu konser di gereja di tempat ini, dan kemudian juga yang melayani Tuhan, dan kemudian ibadah biasa, ibadah minggu, dan juga jam 8 kita melayani tempat ini. Dan setelah ini kami ada persembahan pisang, pisang kami kemarin Bapak Ibu, saya bisa ngomong berdiri. Kita akan pujian terima kasih Tuhan dan sebagai semua. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri kembali ini, buat adakan syukur bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami umat-umat-Mu boleh beribadah kepada-Mu.
Kami percaya Tuhan, kami beribadah tidak akan sia-sia waktu kami beribadah. Tetapi kami percaya Engkau akan senantiasa memelihara kami. Memelihara kami dengan berkat-berkat-Mu, memelihara kami dengan menjauhkan segala roh jahat, kuasa-kuasa iblis dan apapun bentuknya. Dan hidup kami Tuhan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan memberkati anak-anak kami dalam pendidikan. Demikian juga yang saat ini butuh pekerjaan Tuhan berkati. Bahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu, Tuhan memberkati secara khusus yang sakit Tuhan, memulihkan, memberi kesembuhan kepada yang sakit, baik itu Pak Joko, Dr. orang tua Pak Budi. Kami senantiasa dukung dalam rumah Tuhan. Ialah kuasa Bapa sempurna terjadi, memberi pemulihan, kesembuhan, kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa kepada Tuhan, gereja-gereja dimanapun, baik yang ada di kota, di desa, di pedalaman, dan hamba-hamba yang melayani Tuhan tidak memberkati setiap mereka. Kami berdoa bagi bangsa kami, bagi bangsa keamanan, ketenangan, kedamaian Tuhan berikan menolong bangsa kami, secara khusus tempat kami, lingkungan kami, tetangga kami, di mana kami berada. Tuhan memberkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semoga Tuhan kami akan mundur pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan hantar kami tiba di rumah dalam keadaan selamat, dan kami kembali melakukan segala aktivitas yang ada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari saudaraku kita arahkan kita kepada Tuhan. Ulang saudaraku dengan damai sejahtera. Dan dialah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu dari hari ini sampai maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Ibadah saya Tuhan memberkati.